Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Rizky, NIM 190102-174. Ingin menjelaskan satu judul dari mata pelajaran filsafat umum yang berjudul Filsafat Barat Abad Pertengahan. Filsafat abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai awal ke-17. Namun ada yang mengatakan pada awal abad kedua sampai abad ke-14. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476 Masehi, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel dan tahun 1492 sebagai data akhirnya. Mengingat sebagai luasnya kekaisaran Romawi, maka berlakulah sebutan Imperium Romanum. Wilayah yang dikuasai Imperium Romanum meliputi benua Eropa, wilayah Timur Tengah, dan Afrika Utara. Bersama dengan meluasnya wilayah Imperium Romanum itu, meningkat pula peran gereja sebagai pusat spiritual yang mengembangkan filsafat umum sesuai dengan ajaran agama. Meskipun dalam kurun waktu itu mulai dilakukan penerjemahan karya-karya Yunani, Arab, dan Yahudi ke dalam bahasa Latin, sehingga terjangkau khalayak pembaca yang sebagai meluas. Namun kegiatan filsafat ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka di lingkungan gereja serta berpusat pada biara-biara, dan baru kemudian beralih ke kalangan perguruan tinggi yang masih amat terbatas jumlahnya, sehingga Akademi Plato dan berbagai perguruan tinggi yang berkembang di Yunani dibubarkan atas dasar perintah dari Kaisar Justinianus pada tahun 529 Masehi. Banyak sekali sumber belajar filsafat yang hilang, apalagi karena perintah penutupan pusat-pusat belajar. Selain itu juga karena adanya larangan dan beredarnya naskah-naskah peninggalannya. Ciri-ciri khas berdasarkan pada filsafat abad pertengahan ialah filsafat lebih bercorak teosentris. Artinya para filsafat dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai abdi agama, atau filsafat diarahkan pada masalah keutuhan. Suatu karya filsafat dinilai benar jika tidak menyimpang dari ajaran agama. Dengan kata lain, filsafat abad pertengahan ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara agama Kristen dan filsafat. Karena mereka belum mengenal adanya wahyu, filsafat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang berhak mengadakan penelitian terhadap agama adalah gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar peraturan tersebut dan mereka dianggap orang yang murtad, dan kemudian diadakan pengejaran terhadap orang-orang murtad. Ini mencapai puncaknya saat di bawah pimpinan Paus Innocentius III di akhir abad ke-6. Abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan manusia, atau sistem yang kepercayaan yang fanatik dengan menerima ajaran gereja yang membabi buta. Filsafat abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai awal ke-17. Namun ada yang mengatakan pada abad kedua sampai abad ke-14.
Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476 Masehi, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel sebagai data awal zaman abad pertengahan, dan tahun 1492 sebagai data akhirnya. Adapun ciri pemikiran filsafat pada abad pertengahan adalah: 1. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Istilah patristik berasal dari bahasa Latin pater yang berarti bapak. Adapun yang dimaksud bapak di sini adalah pemimpin gereja. Biasanya para pemimpin gereja dipilih dari golongan atas para ahli pikir. Perbedaan ahli pikir dapat menghadapi masalah perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh para pemimpin gereja untuk ikut mewarnai peraturan-peraturan atau kebijaksanaan yang mereka keluarkan. Memunculkan dua pendapat yang berbeda. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal berlangsung dari tahun 800 sampai 1200. Skolastik puncak berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Skolastik akhir berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450 Masehi.